Halo, pernah nggak sih Anda bayangin berdiri di dunia lain yang diselimuti kabut jingga tebel gitu? Hari ini kita mau gali lebih dalam nih salah satu tempat paling misterius di tata surya kita. Bahannya dari buku Carl Sagan, Pale Blue Dot, khususnya bab 7, di antara bulan-bulan Saturnus. Misi kita kali ini, bongkar teka-teki Titan, bulan raksasa Saturnus. Sekalian lihat konteksnya di sistem Saturnus. Apa sih yang udah kita tahu, terus apa yang masih bikin bingung? Titan ini emang unik banget. Beda lah sama bulan lain yang biasanya cuma batu atau es mati gitu. Titan ini malah kebungkus atmosfer tebal, warnanya jingga kecoklatan. Nah, pertama kali kita bisa lihat dari dekat itu ya dari wahana Voyager 1 dan 2, waktu mereka lewat sistem Saturnus awal tahun 80-an. Itu bener-bener momen yang buka mata kita. Wow, ada dunia yang beda banget ternyata. Voyager. Iya, misi yang hebat itu ya. Voyager 1 kan emang sengaja dibelokin buat terbang deket Titan ya. Padahal bisa aja dia lanjut ke planet lain, tapi demi Titan ini. Oke deh, kita mulai dari situ aja. Eh, Penemuan kunci pertama Voyager soal atmosfer Titan yang misterius ini apa ya? Jadi, Voyager itu mengonfirmasi dugaan yang udah ada, tapi tetap aja mengejutkan. Atmosfer Titan itu padat banget, lebih padat dari atmosfer bumi malah. Isinya kebanyakan nitrogen, sama kayak udara kita, terus ada metana juga, tapi yang paling kelihatan dan ya paling menghalangi itu kabut tebalnya. Bener-bener nutupin seluruh permukaan. Jadi, kita nggak bisa lihat daratannya sama sekali kalau pakai cahaya biasa. Kayak planet yang selamanya ketutup awan gitu, nggak ada celahnya. Selamanya ketutup, wah kayak Venus dong ya, tapi isinya beda banget. Kirain dulu Voyager bisa ngintip dikit gitu lewat celah awan, ternyata nggak ada sama sekali ya. Terus kabut jingga itu sebenarnya apa sih? Partikel kecilnya itu terbuat dari apa? Ternyata itu bukan debu biasa. Isinya partikel-partikel yang halus banget, ukurannya mirip partikel asap rokok lah. Nah, partikel ini jago banget nyerap cahaya biru sama ungu dari matahari. Makanya cahaya jingga sama merahnya bisa lolos, jadi warnanya khas gitu. Yang menarik nih, di lab, ilmuwan kayak Carl Sagan sendiri sama Bishun Kware, mereka coba bikin ulang kondisi atmosfer atas Titan. Mereka kasih energi mirip radiasi matahari gitu, kecampuran nitrogen sama metana. Hasilnya, mereka dapat materi organik kompleks warna coklat kemerahan yang mereka sebut tholin. Dan sifat optik tholin buatan ini, wah cocok banget sama yang dilihat Voyager di Titan. Tolin. Namanya agak gimana gitu ya. Berarti kita udah tahu pasti nih bahan kabut Titan itu si tolin ini. Kita tahu jenis materinya lah, komposisi kimia pastinya itu susah banget diurai kalau udah kompleks kayak tholin ini atau batu bara di bumi deh contohnya. Tapi, yang bikin kaget dari tholin Titan buatan ini tuh penemuan lanjutannya. Pas tholin ini dilarutin di air, dia langsung ngasilin macam-macam asam amino. Itu kan bahan dasar protein tuh. Nggak cuma itu, dia juga ngasilin basa nukleotida, bahan utama DNA sama RNA. Tunggu. Ini keren banget. Bahan dasar kehidupan. Berarti ini ada tanda-tanda kehidupan di Titan dong. Ini nih bagian yang bikin penasaran. Nah, ini dia poin penting yang sering salah kaprah, jadi perlu kita lurusin. Gini, dalam kimia, organik itu artinya cuma molekul yang basisnya karbon. Belum tentu dari makhluk hidup. Di bumi kan atmosfer kita banyak oksigen. Metana itu cepat banget bereaksi sama oksigen. Jadi kalau kita nemu banyak metana di udara bumi, biasanya itu tanda kuat ada sumber biologis kayak bakteri atau hewan yang terus ngeluarin metana. Tapi atmosfer Titan itu nggak ada oksigen bebas. Jadi ya wajar aja ada metana di sana secara kimiawi. Itu bukan bukti kehidupan. Oke, ngerti. Jadi metana di Titan bukan bukti kehidupan. Tapi fakta kalau tolin bisa jadi asam amino dan basa nukleotida kalau kena air, itu tetap penting banget dong ya? Penting banget. Ini nunjukin kalau proses kimia dasar buat bikin bahan baku kehidupan itu bisa terjadi secara alami di lingkungan yang ya ampun beda banget sama bumi purba. Bayangin aja selama miliaran tahun, tholin ini terus terbentuk di atmosfer atas Titan, dipicu energi dari sinar UV matahari sama partikel dari magnetosfer Saturnus yang mecah nitrogen dan metana. Terus partikel tholin ini pelan-pelan turun kayak salju organik gitu ke permukaan. Perkiraannya nih lapisan endapan organik ini mungkin tebelnya puluhan meter, bahkan ada yang bilang sampai 1 kilometer. Ini kayak gudang raksasa materi prabiologi mungkin beku dan awet banget di suhu dingin Titan. Jadi kayak laboratorium alami gitu, kita bisa ngintip gimana sih bahan kimia dasar kehidupan mungkin pertama kali terbentuk di bumi dulu sebelum ada kehidupan.
Wow, lapisan lumpur organik beku subtebal itu. Jadi kebayang permukaannya beda banget. Terus, sebenarnya permukaannya kayak apa sih di bawah kabut tebal sama lapisan tolin itu? Apa cuma gurun bubuk jingga dingin aja? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Sejak zaman Voyager sampai sekarang, itu yang coba dipecahin. Suhu permukaan Titan kan dingin banget, minus 180 derajat Celcius kira-kira. Di suhu segitu, air ya cuma bisa jadi es batu keras. Tapi, hidrokarbon lain kayak metana sama etana yang kita tahu banyak di atmosfernya, justru bisa cair loh. Etana terutama yang terbentuk dari metana di atmosfer atas kena sinar matahari, itu harusnya ngembun terus turun jadi hujan atau salju, terus jadi cair di permukaan. Ini yang bikin muncul hipotesis yang, wah berani banget. Jangan-jangan ada lautan luas hidrokarbon cair di permukaan Titan. Di bawah kabut itu, lautan metana sama etana mungkin dalamnya berkilometer. Lautan gas alam cair. Serius, itu kedengarannya udah kayak di novel fiksi ilmiah aja. Emang ada bukti yang dukung ide segila ini? Ada sih buktinya, tapi malah bikin tambah bingung. Ada eksperimen radar dari bumi, susah banget ini dilakuinnya, sama tim Duane Muhleman. Mereka nembakin gelombang radio kuat ke Titan, harapannya sinyalnya bisa nembus kabut, terus mantul dari permukaan. Gelombang radio kan kayak sonar gitu ya, kalau kena permukaan padat mantulnya kuat, kalau cairan biasanya nyerap atau nyebarin, jadi pantulannya lembah atau nggak ada. Hasilnya gimana? Kadang-kadang mereka dapat pantulan kuat dari Titan, tapi di waktu lain, pas bagian Titan yang beda hadap ke bumi, pantulannya lemah banget atau nggak kedeteksi. Ini seolah-olah nunjukin ada daratan padat yang mantulin radar, sama lautan cair yang nyerap. Wah, berarti kayak bumi dong. Ada benua sama lautan, tapi bahannya beda. Udah kejawab dong teka-teki permukaannya. Nah, disinilah masalahnya. Ada kontradiksi yang bikin pusing. Kalau emang Titan punya lautan global yang nutupin sebagian besar permukaannya, ada konsekuensi fisikanya. Saturnus kan gede banget. Dia narik bulan-bulannya kuat banget. Gaya pasang surutnya itu loh. Jadi Saturnus tuh kayak terus-terusan meremas Titan. Kalau ada lautan global cair, gesekan di dalam lautan itu karena pasang surut bahkan jadi kayak rem selama miliaran tahun. Efeknya harusnya bikin orbit Titan pelan-pelan jadi lingkaran sempurna. Tapi, hasil pengamatan akurat nunjukin orbit Titan tuh masih agak lonjong, eliptis gitu. Loh, jadi data radar kayak nunjukin lautan, tapi bentuk orbit Titan malah bilang nggak mungkin ada lautan global? Terus gimana dong nyocokin dua hal ini? Apa ada yang salah pengamatan atau teorinya? Ini teka-teki klasik Titan setelah Voyager. Ada usulan solusi yang cerdas sih, salah satunya dari Dermot sama Sagan sendiri. Mungkin kita terlalu mikir kayak bumi. Gimana kalau permukaan Titan itu nggak punya lautan global? Gimana kalau hidrokarbon cairnya itu ngumpulnya bukan jadi samudera luas, tapi jadi danau-danau gede yang kepisah satu sama lain? Mungkin danau-danau raksasa ini ngisi cekungan gede, kayak kawah bekas tabrakan gitu. Coba bayangin pemandangan danau-danau minyak atau gas cair bentuknya lingkaran, nyebar di sana-sini. Kalau beberapa daerah Titan lebih banyak danaunya, permukaan cair, daripada daerah lain, daratan padat, ini bisa ngejelasin kenapa pantulan radarnya beda-beda tergantung bagian mana yang dilihat. Dan ini nggak perlu lautan global yang bakal bikin orbitnya jadi lingkaran sempurna. Oke. Jadi mungkin bukan lautan, tapi danau-danau gede ya? Itu masuk akal sih buat nyocokin data radar sama data orbit. Tapi ini masih dugaan aja kan ya, hipotesis? Betul sekali. Itu hipotesis yang menarik banget waktu itu. Dan butuh pengamatan lebih dekat buat mastiin. Ini nunjukin betapa rumitnya memahami dunia lain cuma dari jauh. Dan Titan, dengan segala keunikannya ini, kan cuma satu anggota keluarga besar yang ngorbit Saturnus. Sistem Saturnus secara keseluruhan itu udah kayak laboratorium alam yang luar biasa. Oh iya, bener juga. Kita fokus ke Titan sampai lupa dia nggak sendirian. Emang Voyager nemu apa lagi sih di bulan-bulan Saturnus lain yang bisa ngasih konteks buat si Titan ini? Sistem Saturnus itu kaya dan macam-macam banget, kayak tata surya mini gitu. Voyager juga ngasih lihat bulan-bulan es lainnya dari dekat. Beberapa di antaranya, kayak yang disebut di sumber, nunjukin tanda-tanda aktivitas geologi yang, wah, lumayan mengejutkan di masa lalu. Ada permukaan bulan beku yang kayaknya pernah dilapis ulang, sama semacam letusan gunung es, cryovulcanism namanya. Mungkin air cair atau lumpur dingin nyembur dari dalam, ngapus kawah-kawah tua, bikin permukaan baru yang lebih muda. Ini nunjukin kalau dunia es yang dingin pun bisa punya bagian dalam yang dinamis. Terus ya tentu aja, cincin Saturnus yang keren itu.
Galileo dulu lihatnya kayak kuping aneh kan, teleskopnya belum canggih. Voyager nunjukin kalau cincin itu bukan benda padat, tapi kumpulan triliunan partikel es, ukurannya dari debu sampai segede rumah, masing-masing ngorbit Saturnus. Indah banget strukturnya. Teori terbaik sekarang sih, cincin itu sisa-sisa bulan es yang apes, terbang terlalu dekat ke Saturnus, terus ancur ditarik gaya pasang surut planet raksasa. Itu. Pecahannya nggak bisa nyatu lagi jadi bulan gara-gara gangguan pasang surut yang sama. Kalau gitu, ngertiin Titan jadi bantu kita lihat betapa beragamnya ya keluarga Saturnus ini. Ada Titan yang berkabut organik, mungkin ada danau metana, terus ada bulan-bulan es lain dengan sejarahnya sendiri, sama cincin spektakuler yang lahir dari kehancuran. Titan ini emang benar-benar beda sendiri di antara mereka. Tepat. Perjalanan Voyager ke sistem Saturnus, terutama pas ngintip Titan dari deket, itu revolusi banget buat pemahaman kita. Tapi ya, kayak semua penjelajahan hebat, malah lebih banyak munculin pertanyaan baru daripada ngasih jawaban akhir. Ini negasin betapa pentingnya kita terus menjelajah tata surya. Dengan belajar dunia kayak Titan, bandingin atmosfer, kimia, geologinya sama bumi dan dunia lain, kita jadi makin ngerti kondisi apa aja sih yang dibutuhin atau nggak mungkin buat munculnya kehidupan. Kita juga jadi dapat gambaran soal sejarah bumi sendiri, terutama soal kimia prabiologis yang mungkin terjadi di planet kita miliaran tahun lalu. Misteri kayak danau hidrokarbon atau sifat pasti endapan organik di Titan itu jadi dorongan kuat buat kita terus nanya, terus nyari tahu. Jadi, Titan itu kayak laboratorium alam raksasa ya, nyimpen petunjuk soal asal-usul bahan kimia kehidupan. Tersembunyi di balik selubung jingganya, mungkin ada danau-danau aneh di permukaannya. Benar-benar dunia yang beda. Oke, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau dunia yang sesedingin es dan sejauh Titan, yang nggak punya lautan air cair di permukaannya, ternyata bisa secara alami ngasilin bahan kimia dasar kehidupan dalam jumlah besar di atmosfernya. Cuma lewat proses fisika kimia biasa yang didorong energi matahari, apa artinya ini buat kemungkinan kehidupan di tempat lain? Jangan-jangan blok pembangun kehidupan itu sebenarnya jauh lebih umum di alam semesta daripada yang kita kira. Terbentuk di macam-macam dunia yang kelihatannya asing dan gak ramah buat kita. Sesuatu untuk direnungkan. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.